Anies Baswedan akan kembali maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Jika menang, Anies akan melanjutkan periode keduanya. Kemantapan Anies tersebut diketahui datang dari warga Jakarta yang memberikan aspirasinya. Anies Baswedan menyebut bahwa masyarakat setiap hari bertandang ke kediamannya yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menurutnya, banyak warga dari berbagai kalangan seperti buruh, pekerja, guru, sampai dengan aktivis lokal menyampaikan keluhan langsung pada dirinya yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta periode 2018-2022. Aspirasi yang datang dari masyarakat tersebut diakui olehnya menjadi pendorong agar dirinya kian mantap kembali memimpin Jakarta. Pasalnya, selama memegang jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta, banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan. Pertama, Jakarta International Stadium. Menjelang akhir tugasnya, Anies Baswedan berhasil menyelesaikan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mahakarya ini menjadi salah satu stadion beratap penuh di Asia Pasifik. Stadion ini juga mampu menampung 82.000 penonton dan mempunyai atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. 2. Sirkuit Formula E. Formula E merupakan ajang balap mobil listrik internasional, menjadi momentum penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ajang Formula E yang dilaksanakan di Ancol telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. 3. Revitalisasi Kota Tua. Saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies diketahui telah mengubah zona rendah emisi Kota Tua. Setelah revitalisasi, Kota Tua hanya bisa dilalui pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Revitalisasi jalur pedestrian Kota Tua yang telah diresmikan bisa meningkatkan kenyamanan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta dapat mewujudkan kawasan rendah emisi. 4. Sumur resapan. Salah satu karya Anies selanjutnya adalah Sumur Resapan. Meskipun prestasi Anies ini sangat kontroversial, namun efek dari sumur resapan dapat dirasakan oleh seluruh warga DKI Jakarta yang terdampak banjir. 5. Jaklingko. Anies berhasil mengintegrasikan transportasi dengan tarif integrasi transportasi Jaklingko. Dengan Jaklingko, seluruh warga bisa menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko agar memudahkan transaksi di seluruh moda. Tarif Jaklingko sendiri maksimal Rp10.000 dengan tujuan kemana saja. 6. Aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Selain Jaklingko, Anies meluncurkan aplikasi Jakarta Kini saat pandemi COVID-19. Aplikasi ini dikhususkan untuk warga Jakarta sebagai pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota. 7. JPU Pinisi. Jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 ini menjadi tujuan wisata warga di Jakarta. Tidak hanya JPO Pinisi, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah ada 3 JPO yang memiliki penataan yang baik serta Instagramable. Di antaranya JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya. 8. Pelebaran trotoar. Anies Baswedan juga menggencarkan revitalisasi trotoar di DKI Jakarta. Hal tersebut bisa dilihat dari sejumlah ruas jalan trotoar yang kini sudah menjadi lebih lebar daripada sebelumnya. Penataan ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan disediakan juga pelican crossing. 9. Pembangunan jalur sepeda. Anies juga gencar melakukan pembangunan jalur sepeda. Ia menargetkan tersedianya 535 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan gubernur yang ditandatangani pada 10 Juni 2022, yakni Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah DKI Jakarta tahun 2023-2026. 10. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta, yakni pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. 11. Menggratiskan PBB di bawah Rp2 miliar. Saat era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. 12. Kampung Susun Akuarium. Saat hari ulang tahun RI ke-76,
Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Akuarium. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Akuarium, yakni Tower Blok B dan D, serta para warga Kampung Akuarium bisa menempati hunian layak tersebut. 13. Flyover Tapal Kuda. Proyek yang juga dibangun saat masa kepemimpinan Anies Baswedan adalah 2 flyover Tapal Kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua flyover tersebut dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari dan ke arah Pasar Minggu atau Depok agar pengendara tidak harus melintas di perlintasan kereta api. Tidak hanya itu, jalan layang juga dibangun untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. 14. Kampung Susun Bayam. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, masyarakat Kampung Bayam dibangunkan hunian untuk warga Kampung Bayam yang rumahnya tergusur akibat pembangunan Jakarta International Stadium. Namun, saat Anies Baswedan purna dari tugasnya, penggantinya Heru Budi Hartono tidak kunjung memberikan kunci tersebut kepada warga yang berhak menerima. 15. Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Anies Baswedan melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebagai wadah bagi seluruh pegiat seni dan budaya agar bisa melahirkan karya-karya besar di kemudian hari. Anies berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dapat dimaknai bahwa dari Indonesia agar hadir seniman-seniman hebat mewakili Indonesia di gelanggang dunia. 16. Anies Baswedan juga membangun Simpang Temu Lebak Bulus yang menjadi akses penghubung bagi para pejalan kaki menuju titik transit multiroda dari stasiun MRT menuju Transit Plaza dan sebaliknya. Hal itu akan membuat warga Jakarta lebih nyaman saat menggunakan transportasi umum.